penerus Fakulti dari kelas 10 SMA Angkasa Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suhu di mata pelajaran fisika. Suhu itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur seperti panas atau dingin. Dalam ilmu fisika, suhu adalah salah satu besaran dalam fisika yang menyatakan keadaan derajat dari suatu benda. Satuan besaran suhu menurut SI adalah Kelvin, namun selain Kelvin masih ada, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Pada umumnya, kalian semua sudah tahu kan apa itu termometer? Termometer terdiri atas sebuah pipa kapiler pada bagian bawah berisi air raksa atau alkohol dan ruang hampa di atasnya, dan dinding kaca yang berskala. Cara menggunakan termometer adalah dengan cara mencelupkan termometer pada zat yang akan kita ukur. Termometer yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada nilai suhu yang ditunjukkan tidak dipengaruhi oleh nilai suhu pada pengukuran sebelumnya. Yang kedua, nilai suhu dapat dibaca dengan cepat walaupun digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tepat berbeda. Nah, prinsip kerja termometer adalah bahwa volume zat cair akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Volume zat cair akan bertambah apabila dipanaskan, sedangkan apabila didinginkan, volume zat cair akan berkurang. Naik atau turunnya zat cair yang tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan suhu suatu benda. Skala pada termometer. Berdasarkan zat pengisiannya, termometer dibedakan menjadi termometer raksa dan termometer alkohol. Perbandingan titik tetap atas, titik tetap bawah, tahun pembuatan, serta perbandingan skala pada termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah mempunyai contoh dari tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini Celsius memiliki titik tetap atas 100 derajat Celsius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celsius. Celsius dibuat oleh Andre Celsius dari Swedia. Celsius dibuat tahun 1742. Perbandingan skala Celsius yaitu 100. Sementara Reaumur, titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur. Reaumur dibuat dari Prancis. Tahunnya 1731 dan perbandingan skalanya 80. Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1724 dengan perbandingan skala 180. Dan yang terakhir ada Kelvin. Titik tetap atasnya 373 Kelvin. Titik tetap bawahnya 273 Kelvin. Kelvin dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 dengan perbandingan skala 100. Di sini saya akan menunjukkan rumus konversi suhu. Secara sistematis, perbandingan untuk setiap skala suhu dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama ada konversi suhu Celsius. Rumus konversi suhu Celsius ke Fahrenheit ada seperti itu ya, seperti di gambar. Terus rumus konversi suhu Celsius ke Kelvin, rumus konversi suhu Celsius ke Reaumur, rumus konversi suhu Celsius ke Rankine. Tapi nanti kita tidak akan mengerjakan soal yang ada Rankine-nya. Yang kedua ada rumus Fahrenheit. Rumus konversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius, rumus konversi suhu dari Fahrenheit ke Kelvin, rumus konversi suhu dari Fahrenheit ke Reaumur. Yang ketiga ada konversi suhu Kelvin. Rumus konversi suhu dari Kelvin ke Celsius, rumus konversi suhu dari Kelvin ke Fahrenheit, dari Kelvin ke Reaumur, dan dari Kelvin ke Rankine. Yang terakhir ada
konversi suhu reaumur dari reaumur ke Celsius, dari reaumur ke Fahrenheit, dari reaumur ke Kelvin, dan dari reaumur ke Rentgen. Jika suatu termometer X ingin dikonversikan ke bentuk lain, maka rumus perubahan suhu yang bisa kamu gunakan adalah sebagai berikut, yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1. Saya juga akan menjelaskan rumus suhu akhir campuran. Dua larutan yang dicampur bisa memiliki massa dan suhu yang sama, namun bisa juga memiliki massa dan suhu yang berbeda. Ketika dua larutan yang memiliki suhu berbeda dicampurkan, maka lama-kelamaan kedua larutan akan memiliki suhu yang sama, atau keseimbangan termal. Menentukan suhu akhir campuran atau memiliki nilai kalorigenisi atau Celsius yang sama dapat ditentukan rumus sebagai berikut, yaitu Tc atau Tc sama dengan M1 dikali T1 ditambah M2 T2 per M1 ditambah M2. Ini bisa dicontohkan juga MA dikali TA ditambah MB TB per MA ditambah MB. Di sini saya sudah mempunyai 5 contoh soal. Yang pertama ada suatu benda memiliki suhu 20 derajat Celcius. Nyatakan suhu benda tersebut dalam reaumur Fahrenheit dan Kelvin. Yang kedua ada dalam sebuah praktikum terdapat dua larutan, yaitu larutan A dan larutan B. Larutan A memiliki massa 200 gram dan suhu T sama dengan 80 derajat. Sedangkan larutan B memiliki massa 400 gram dan suhu T 20 derajat. Suhu akhir campuran kedua larutan tersebut adalah. Dan yang ketiga ada 35 derajat Celcius. Ke dalam reaumur berapa, ke dalam Fahrenheit berapa, ke Kelvin berapa. Yang keempat ada 8 derajat reaumur, ke Celsius berapa, ke Fahrenheit berapa, ke Kelvin berapa. Dan yang terakhir ada seorang siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium untuk mengukur suhu air yang dipanaskan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air sebesar 30 derajat Celcius. Berdasarkan pengetahuan bahwa hubungan antara skala Celsius dan Fahrenheit bersifat linear dengan 0 derajat Celsius sama dengan 32 derajat Fahrenheit, 100 derajat sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Hitunglah. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang pertama. Soalnya yaitu suatu benda memiliki suhu 20 derajat Celcius. Nyatakan suhu benda tersebut dalam reaumur Fahrenheit dan Kelvin. Pertama kita harus mengubah Celsius itu ke reaumur. Jadi sesuai dengan rumus yang tadi, reaumur itu rumusnya 4/5 dikali C karena dari Celsius. Kini pertama kita tulis dulu Celsius sama dengan 4/5 dikali 20 derajat Celcius. 20 dari mana? 20 dari soal yang ditanyakan tadi. Pertama, 4 dikali 20 sama dengan 80. Dibagi 5 sama dengan 16 derajat reaumur. Jadi Celsius di dalam reaumur yaitu 16 derajat reaumur. Selanjutnya Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya yaitu 9/5 dalam buka kurung Fahrenheit dikurang 32 tutup kurung. Cara pengerjaannya adalah F sama dengan 9/5 dikali 20 ditambah 32. Sama seperti tadi, 9 dikali 20 dibagi 5 sama
dibagi 5. Sama 9 dikali 20 sama dengan 180. Dibagi 5 ditambah 32. 180 dibagi 5 sama dengan 36. Tambah 32 sama dengan 68 Fahrenheit. Selanjutnya, kita akan mencari Celsius ke Kelvin. Sesuai dengan rumusnya tadi, Celsius ditambah 273. Celsiusnya 20 ditambah 273 sama dengan 293 Kelvin. Jadi jawabannya 20 derajat Celsius 16 derajat Reaumur 68 derajat Fahrenheit dan 293 derajat Kelvin. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu dalam sebuah praktikum terdapat dua larutan, yaitu larutan A dan larutan B. Larutan A memiliki massa 200 gram dan suhu T sama dengan 80 derajat Celcius. Sedangkan larutan B memiliki massa 400 gram dan suhu T 20 derajat. Suhu akhir campuran kedua larutan tersebut adalah... Oke, cara pengerjaannya kita menggunakan rumus yang TC sama dengan MA yang itu ya. Jadi, kita pertama tulis dulu diketahuinya MA sama dengan 200 gram. TA sama dengan 80 derajat. MB sama dengan 400 gram. TB sama dengan 20 derajat. Kita pertama tulis dulu TC sama dengan buka kurung MA dikali TA tutup kurung ditambah MB ditambah TA tutup kurung per MA tambah MB. Oke, sama dengan kita tulis ininya MA nya 200 dikali 80 tutup kurung ditambah MB nya 400 dikali TB nya 20 per MA ditambah MB, yaitu 200 ditambah 400. Kita ubah MB ditambah TB nya jadi 4, jadi dikali 200 dikali 80 sama dengan 16.000 dan 400 dikali 20 sama dengan 8.000. 200 ditambah 400 sama dengan 600. 16.000 ditambah 8.000 dibagi 600. 16.000 ditambah 8.000 sama dengan 24.000. 24.000 dibagi 600 sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi hasilnya 40 derajat Celcius. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu 35 derajat Celcius ke dalam derajat Reaumur, ke dalam Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama, kita harus mencari Celsius ke Reaumurnya dulu. Dengan rumus yang tadi, yaitu Reaumur sama dengan 4/5 dikali Celsius. Kenapa Reaumur? Karena yang ditanyakannya adalah Reaumur. Oke, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 4/5 dikali 35. Caranya 4 dikali 35 hasilnya dibagi dengan 5. 4 dikali 35 yaitu 140. 140 dibagi 5 sama dengan 28 derajat Reaumur. Oke, kita tulis 28 derajat Reaumurnya ke titik-titik yang tadi. Lalu kita cari Fahrenheit-nya. Dengan rumus 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Seperti tadi kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 9/5 dikali 35 ditambah 32
Sama seperti tadi, 35 dikali 9 dibagi 5. 35 dikali 9 yaitu 315. 315 dibagi 5 ditambah 32. 315 dibagi 5 sama dengan 63 ditambah 32 sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Kita tulis 90 Fahrenheit. Selanjutnya kita cari Kelvinnya dengan rumus C ditambah 273. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 35 ditambah 273 sama dengan 308 Kelvin. Kita masukkan ke dalam titik-titik yang tadi. Jadi itu hasilnya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soalnya yaitu 8 derajat reaumur ke dalam derajat Celcius, ke dalam derajat Fahrenheit, ke dalam derajat Kelvin. Caranya sama kayak tadi, hanya berbeda rumus. Karena ini dari reaumur ya, bukan dari Celcius. Oke, kita pertama cari Celcius dulu. Rumusnya adalah C sama dengan 5/4 dikali reaumur. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 5 sama dengan 5/4 dikali 8. Sama dengan yang tadi, 8 dikali 5 hasilnya dibagi 4. Sebenarnya kita bisa langsung membagi 8 dengan 4. Tapi aku maunya dengan cara biasa. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi hasilnya 10 derajat Celcius. Kita tuliskan 10 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita mencari ke dalam Fahrenheit. Rumusnya berbeda. Yang tadi 9/5, ini 9/4 dikali R ditambah 32. Oke, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 9/4 dikali 8 ditambah 32. Sama seperti tadi, 8 dikali 9 sama dengan 72 dibagi 4 ditambah 32. 72 dibagi 4 sama dengan 18 ditambah 32 sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Jadi Fahrenheitnya 50. Oke, yang terakhir kita cari Kelvin. Rumusnya sama tapi berbeda sedikit. Rumusnya yaitu K sama dengan 5/4 dikali reaumur ditambah 273. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. 5/4 dikali 8 ditambah 273. Sama seperti tadi, 8 dikali 5, 40. 40 dibagi 4, 10. Jadi 10 ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin. Kita tuliskan ya. Gampang kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu seorang siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium untuk mengukur suhu air yang dipanaskan termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air sebesar 30 derajat Celcius. Berdasarkan pengetahuan bahwa hubungan antara skala derajat Celcius dan derajat Fahrenheit bersifat linear dengan 0 derajat sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Lalu 100 derajat Celcius sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Hitunglah berapa suhu air tersebut dalam skala F. Oke, jadi pertama kita tulis dulu diketahui. Biasa ya, diketahui dulu. Ini kita pakai rumus yang X kurang X0 per X1 kurang X0 sama dengan Y kurang Y0 per Y1 kurang Y0. Oke, diketahui X-nya itu 30 derajat Celcius. X0-nya 0 derajat Celcius. Kenapa bisa 0 derajat Celcius? Kita lihat tabelnya ya guys.
titik tetap bawahnya itu atau X0-nya itu 0 derajat Celcius dan X1-nya itu 100 derajat Celcius. Kenapa 100 derajat Celcius? Karena itu adalah titik tetap atasnya Celcius. Oke, kita cari yang Y. Diketahui Y 0-nya itu 30 derajat Fahrenheit seperti yang tadi dituliskan. Y 1-nya 212 Fahrenheit. Yang ditanya Y atau F-nya. F sebenarnya itu berapa? Oke, kita langsung aja kerjain. Pertama kita tulis dulu rumusnya. X kurang X0 per X1 kurang X0 sama dengan Y kurang Y0 per Y1 kurang Y0. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi ke dalam rumusnya. 30 dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan Y kurangi 32 per 212 kurangi 32. Setelah itu 30 dikurangi 0 30, 100 dikurangi 0 100. Y dikurangi 32, masih kita tulis Y kurang 32, lalu 212 dikurang 32 dengan 180. Ini 30 per 100 itu 0,3. 0,3 sama dengan, jadi 30 per 100 itu 0,3, jadi kita coret 30-nya, kita coret 100-nya. Setelah itu 0,3 sama dengan Y per 32, Y kurang 32 per 180. Kita kalikan 0,3 dikali 180. Hasilnya 54. Kita pindahkan Y kurang 32-nya ke sebelah kanan 54. Seperti ini ya. Lalu kita tuliskan lagi 54 ditambah 32. Kita pindahkan 32-nya ke sebelah kiri. Sama dengan Y. 54 ditambah 32 sama dengan 86 Y. Jadi hasilnya adalah 86 derajat Fahrenheit. Sekian penjelasan dari saya tentang materi suhu. Mohon maaf jika omongan saya salah atau ada kesalahan rumus, kesalahan kata, dan beberapa perkataan saya yang belibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.